Salam sejahtera Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, melainkan yang terus memeliharanya dari hari ke hari. Adapun salam dan sejahtera dari Allah yang adalah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, turun menyertai kita selama kita beribadah pada pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan mengangkat pujian ini untuk kita masuk di dalam penyembahan kepada Tuhan. Kita memulai ibadah kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tiba saatnya untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita datang memuji, menaikkan puji-pujian kita ini untuk kita masuk di dalam saat pemberitaan firman Tuhan sampai akhir hidup.
apapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Benar Tuhan, biarlah kami belajar untuk setia sampai akhir hidup kami. Karena kami meyakini bahwa Engkau Allah adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun juga. Pada saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus melingkupi setiap kami, menerangi kami sehingga kami boleh dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarlah firman itu menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna,
Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini secara khusus terfokus di dalam ayat yang ke-10. Di sana dikatakan bahwa firman Tuhan menasihatkan kepada jemaat di Smyrna untuk mereka jangan takut terhadap apa yang akan mereka alami atau apa yang akan mereka derita di dalam kehidupan mereka. Ini merupakan satu firman Tuhan yang kita boleh bersama-sama renungkan dalam situasi kita pada saat ini juga. Jadi kita belajar dari apa yang dialami oleh jemaat di Smyrna. Karena pasal ini ditujukan kepada jemaat di Smyrna untuk menguatkan mereka di tengah-tengah berbagai kondisi yang mereka hadapi, penganiayaan yang mereka hadapi saat itu. Karena saat itu mereka sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, mereka dikejar-kejar, bahkan seringkali mereka dipersalahkan oleh masyarakat pada saat itu. Nah, karena itu firman Tuhan mengingatkan mereka untuk jangan takut dan untuk mereka juga tetap setia sampai mati. Ayat 10 tadi menjadi ayat yang kita fokuskan menjadi perhatian kita. Apa hubungannya antara jangan takut dengan setia sampai mati? Kalau kita membaca di dalam ayat-ayat tadi, kita bisa melihat di situ bahwa nasihat yang diberikan oleh firman Tuhan kepada jemaat di Smyrna ini adalah untuk mengingatkan mereka, untuk mereka tidak meninggalkan iman mereka dalam situasi apapun juga. Karena itu nasihat firman Tuhan ini juga bisa menjadi pegangan bagi kita saat ini dalam menghadapi situasi yang sulit, dalam menghadapi penderitaan dalam kehidupan kita. Yang pertama kita melihat bahwa tadi sudah dikatakan untuk tetap setia, untuk tidak takut kepada apapun juga. Disinilah kita bisa melihat apa hubungannya antara kesetiaan dengan ajakan untuk kita tidak menjadi takut. Karena kesetiaan itu dapat dipertahankan dengan baik dan kuat hanya jikalau kita tidak takut. Kenapa? Karena ketakutan itu seringkali membuat seseorang berpaling dari Allah dan mencari sumber-sumber yang diandalkan lainnya. Ketakutan itu dapat membuat iman kita menjadi lemah, bahkan gugur. Kalau kita mengingat peristiwa yang terjadi ketika Yesus ditangkap, di mana Petrus menyangkal Tuhan, karena dia takut ketika ditanyai oleh orang-orang yang ada di halaman bait Allah. Dan karena ketakutan itulah kemudian Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berulang kali memperingatkan kepada murid-muridnya untuk tidak menyerah kepada ketakutan di saat mereka mengikut dia, di saat mereka mengiring dia. Tuhan Yesus bahkan berkata kepada murid-muridnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28, di situ dikatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ketakutan muncul seringkali karena lemahnya iman kita. Karena kita tidak berpegang kepada firman Tuhan. Dan karena itu kalau kita diingatkan pada pagi hari, kita tidak perlu takut dengan kondisi. Karena kita punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita, sanggup untuk menyelamatkan kita, dan karena itulah kita perlu setia sampai akhir. Dan yang kedua, nasihat firman Tuhan kepada jemaat di Smyrna adalah mereka untuk tetap setia, tetapi dalam kesetiaan itulah mereka juga harus punya cara untuk mematahkan segala siasat iblis atau kuasa kegelapan.
Seorang pendeta dan teolog Pentakosta yang bernama Amos Yong mengatakan bahwa iblis itu dapat bekerja dengan memakai segala macam cara untuk membuat kita takut. Itu bisa melalui diri seseorang, atau melalui sebuah peristiwa, atau bahkan melalui sebuah lembaga, sebuah organisasi, atau sebuah simbol, sebuah ritual, atau bahkan sebuah fakta alamiah atau situasi yang terjadi. Dalam konteks pembacaan kita pagi hari ini, iblis memakai mereka yang disebut sebagai orang-orang Yahudi untuk mengintimidasi orang-orang percaya pada saat itu di Smyrna. Jadi pekerjaan iblis itu memang adalah untuk menjadikan orang-orang percaya menjadi tidak setia dengan menyangkal Tuhan, dengan menjadi takut dan kehilangan pegangan mereka dan mereka menjadi lemah. Karena itulah kita perlu memohon kepada Tuhan. Kita perlu memohon tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kita mematahkan dan mengalahkan segala siasat iblis yang mencoba membuat kita untuk lemah, mencoba untuk membuat kita takut dan tidak berdaya terhadap apapun juga yang dia pakai untuk menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Karena itu jemaat Tuhan, ibu bapak saudara yang terkasih, marilah kita belajar dari firman Tuhan. Dalam situasi yang memang tidak mudah ini, kita jangan takut, kita jangan khawatir secara berlebihan. Tetapi marilah kita mendasarkan iman kita, kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Dan kita berani untuk melawan setiap godaan-godaan dari yang jahat, untuk melemahkan iman kita, untuk membuat kita jatuh di dalam situasi yang sukar ini. Dan karena itulah kita memohon kepada Tuhan untuk menolong kita sekalian. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita boleh dikuatkan dan kita boleh terus dibangun iman kepercayaan kita hanya kepada Dia yang menjadi sumber pertolongan dan sumber pengharapan kita. Amin. Mari kita naikkan pujian itu kembali. Hanya kepada Tuhan kita percaya dan biarlah kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Dan kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah Allah yang juga setia kepada kita. Kini aku percaya ya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau, karena kuasa-Mu itu menguatkan setiap kami. Dan hanya kepadamu kami berserah, karena rancangan-Mu bagi setiap kami adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Kalau firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk kami tidak boleh takut dalam situasi apapun juga. Bahkan kami diajarkan untuk setia sampai akhir kehidupan kami. Dan mampukan kami untuk melawan setiap godaan-godaan dari yang jahat. Untuk melemahkan iman kami. Untuk membuat kami menjauh bahkan berpaling daripada Tuhan dalam situasi yang ada saat ini. Karena
Karena itulah Tuhan kami memohon pertolongan pada setiap kami, setiap jemaat-Mu Tuhan. Kau memberikan kekuatan kepada kami. Kau memberikan pengharapan kepada kami untuk bisa dapat melewati situasi yang berat ini. Dengan hanya kami percaya sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengamini firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Dan mari Ibu Bapak boleh mempersiapkan persembahan di rumah masing-masing akan diberikan di dalam amplop yang sudah disediakan. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, kami mau belajar untuk tetap memberikan dengan sukacita dan setulus hati kami untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Dan biarlah Engkau memberkati persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu. Memberkati setiap kami di dalam kehidupan kami, bahkan dalam setiap usaha pekerjaan, bahkan dalam apapun juga yang kami lakukan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Kami akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan kerelaan hati kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berkat demi berkat-Mu sudah kami rasakan sejak masa yang lalu hingga di saat ini. Masa yang penuh arti takkan kami lupakan sejak Engkau berkati sepanjang hidup kami. Di dalam sukacita Engkau beserta kami, di dalam kesusahan Engkau menolong kami. Hanya padamu Tuhan kami akan berjanji untuk melayani-Mu sepanjang hidup kami. Kita telah beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Dan marilah sekarang Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.